Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 24109-121200013. Di sini saya akan menjalankan tugas dari Ibu Dr. Nur Cahaya MPD, yakni tugas penyajian lisan bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini saya akan mengangkat judul yakni apa sih eksidentesias itu? Jadi, eksidentesias ini yang saya ambil merupakan bagian ranah kesehatan mental, yang mana pembahasan ini sebenarnya lebih ke bagian psikologi. Mungkin karena saya tertarik dan sudah tahu mengenai eksidentesias ini, jadi saya mengambil hal ini. Mungkin banyak teman-teman yang kepo juga tentang ini. Hal ini juga masih banyak orang awam yang belum tahu, jadi belum semua orang tahu tentang penyakit ini. Dan ini merupakan termasuk penyakit mental yang biasanya kebanyakan mungkin digandrungi oleh Gen Z atau anak-anak remaja atau anak-anak muda biasanya. Dan saya sangat tertarik pada pembahasan eksidentesias ini. Jadi, apa sih eksidentesias itu? Nah, eksidentesias itu merupakan bahasa Inggris yang berasal dari istilah Latin, yang mana exe itu artinya mempersembahkan, dente itu artinya gigi, sias itu artinya menghibur, penghibur gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya kalau dari kesatuan kata yang kita itu digabung menjadi persembahan gigi, menghibur, penghibur gitu. Dan ini merupakan termasuk penyakit mental yang mana kebanyakan orang mungkin mengalami hal ini namun tidak sadar. Sesuai dari Urban Dictionary, eksidentesias ini merupakan kejiwaan seseorang yang mana pada dalam ilmu psikologi hal ini merupakan orang yang menyembunyikan kesedihannya di balik disenyumnya itu, kayak ya gigi lah intinya. Jadi mereka itu menunjukkan kesenangan namun sebenarnya hal itu tidak terjadi di dalam dirinya, jadi mereka menyembunyikan kesedihannya sendiri. Juga seseorang yang ingin terlihat bahagia walaupun mereka memendam masalah ataupun kesedihan yang sangat berlarut. Dan ini bisa juga dinyatakan dengan orang atau manusia bertopeng biasanya eksidentesias ini, karena yang mereka terjadi pada dirinya itu berbanding terbalik dengan apa yang mereka tampilkan di khalayak ramai. Jadi ya semacam bermuka dua, namun ini beda ranah ya, jadi kayak bertopeng intinya. Karena ini masuk pada ranah kesehatan mental, biasanya kesehatan mental itu berpengaruh pada tindakannya, perilakunya, dan kegiatan interaksi sosial ke masyarakat gitu. Dan juga pemicu dari kesehatan mental ini bisa saja dari traumatis atau seperti kekerasan, KDRT, terus juga seperti pembulian, perundungan, dan lain sebagainya yang bisa memicu hal ini terjadi. Dan mereka itu orang eksidentesias ini orang yang menyembunyikan emosionalnya sendiri, jadi tidak ingin terlihat sedih di khalayak ramai. Mereka senang sekali bermuka bahagia, ceria, tidak ingin orang-orang tahu bahwa dirinya itu adalah sedih. Dan ini banyak dampak dan pengaruhnya. Dan apa saja sih dampak pengaruhnya itu? Nah, masuk pada apa sih pengaruh eksidentesias itu? Jadi di sini saya mengambil 5, yakni takut membebani orang lain, merasa malu, penyangkalan, takut terlihat lemah, dan kebahagiaannya yang tidak realistis. Masuk kepada ranah takut membebani orang lain. Nah, jadi di sini pembahasannya adalah, jadi pada pembahasan ini mereka mungkin tidak ingin tidak ingin ngerepotin orang, dan merasa oh aku bisa saja nih memendam sendiri, nggak bercerita ataupun apa. Jadi mereka tidak bisa mengandalkan ataupun mengeluarkan dan malah tertekan kembali, seperti takut ngerepotin orang lain dan merasa oh aku akan membebani orang lain nih kalau cerita atau segala macam, ataupun ya kondisi kesehatan mentalnya tersebut. Jadi mereka menyembunyikan kesedihannya dan menyimpan rapat-rapat agar mereka tetap terlihat bahagia. Lalu
pada poin kedua, yakni merasa malu. Mungkin kebanyakan orang merasa malu itu karena itu adalah kelemahannya mereka, dan mungkin itu menjadi faktor yang memicu mereka merasakan itu. Jadi ya, oh ini kekurangan saya nih, saya ada kesedihan yang mendalam. Dan kembali lagi, mereka tidak ingin bercerita, mereka selalu ingin tersenyum dan bahagia, namun di dalam batin mereka itu sudah perlu ditolong. Dan itu udah, kalau ibarat buah itu udah membusuk, tapi di bagian depannya itu masih aman. Jadi mereka merasa malu, biasanya minder juga kalau ada penyakit mental ini. Nah, masuk pada poin ketiga, di sini adalah penyangkalan, yang mana mereka merasa mereka baik-baik saja dan kuat, dan mereka merasa ini hal yang bisa diatasi dengan dirinya sendiri. Jadi mereka merasa, oh saya bisa aja nih ngejalanin ini, walaupun ya sedih dulu. Itu mungkin aja itu termasuk pada penyakit atau gejala dari penyakit mental ini. Jadi mereka lebih memilih berpura-pura untuk terlihat baik-baik saja daripada bercerita kepada orang lain ataupun meminta pertolongan. Lalu lanjut pada poin keempat, yakni takut terlihat lemah. Nah, ini ada keterkaitannya dengan malu, karena ada kaitannya satu sama lain, yang mana mereka yang berpura-pura bahagia ini biasanya memiliki pikiran yang mana potensi mereka ada nih, tapi kalau mereka ketahuan bahwasanya ada memiliki exsidentesias ini, mereka takut posisi mereka itu ada yang diganti, jadi kayak takut terlihat lemah, aku bisa gitu. Jadi mereka itu nggak mau mengakui bahwasanya mereka itu adalah mempunyai penyakit mental ini gitu. Lalu lanjut pada konsep kebahagiaan yang tidak realistis. Nah, jadi tidak realistis di sini tidak real ya, yang pasti exsidentesias orang yang menyembunyikan kesedihannya di balik senyuman atau gigi mereka itu. Jadi exsidentesias itu, mereka para penderitanya itu rata-rata melakukan, contoh nih di media sosial. Nah, media sosial pasti mereka ingin terlihat bagus kan, jadi ngupload atau mengunggah postingan yang mana mereka selalu tersenyum lebar, ataupun hal-hal yang mereka unggah itu hal yang menyenangkan semua, tidak ada kesedihan. Jadi mereka ingin terlihat bahagia walaupun mereka itu lagi sedang mengalami depresi atau kesehatan mental ini. Hal inilah yang memicu terisolasinya mereka, jadi ingin terlihat selalu bahagia, dan ya kebanyakan dari media sosial, dan itu hal yang sering terjadi. Nah, setelah ada pengaruh exsidentesias itu, tentu ada dampaknya juga, yang mana salah satu poin pertama adalah membuat seorang menjadi mudah tertekan, yang mana pada kesehatan mental ini orang-orang itu terobsesi dengan kebahagiaan, yang mana itu lebih mudah untuk stres, tertekan, dan ya pastinya terobsesi dengan segala apapun. Menurut saya itu juga bisa membuat tertekan, yang mana ya ini sama halnya pada terobsesi dalam hal kebahagiaan. Mereka itu jadinya banyak yang berlomba-lomba ataupun sangatlah ambis tentang kebahagiaan ini, walaupun ya itu mungkin palsu. Jadi ya ini mudah sekali tertekan, dan mereka itu lupa bahwasanya kesedihan pun perlu disalurkan dan perlu diatur dengan sebaik mungkin, yang mana emosional kita harus seimbang juga kan. Tidak mungkin kita cuma bahagia selamanya, tapi pasti ada di kehidupan itu ada sedih, bahagia, senang, dan lain sebagainya. Lalu lanjut pada poin kedua, yakni menciptakan ketidakpuasan dalam hidup. Nah, pada bagian ini mereka itu kurang bersyukur, termasuk karena ini tidak puas, itu termasuk pada ranah kurang bersyukur menurut saya pribadi. Jadi mereka menciptakan rasa tidak puas dalam hidup ini. Alangkah baiknya para penderita kesehatan mental yang exsidentesias ini, mereka itu memang bahagia dari hatinya, yang emang pure atau asli kebahagiaan mereka sendiri. Biasanya ya tidak puas kan, mungkin dari tidak selalu puas dengan kebahagiaannya. Jadi itu berkaitan lagi tentang mudah tertekan atau stres dan terobsesi tadi. Lalu pada poin ketiga, menghindari kenyataan. Nah, kebanyakan dari mereka juga sangat berdampak pada kehidupan kenyataan, karena mereka merasa aku sudah tidak kuat lagi dan
ya mereka biasanya kabur dari masalah ataupun hal lain sebagainya, yang mana dunia mereka itu udah penuh dengan kesedihan yang di dalam. Jadi dampak kalau sudah banyak racun di dalam tubuh kita sendiri itu mendapatkan hal fatal. Jadi ya itulah yang dampak yang sangat-sangat kita sayangkan. Lalu lanjut pada poin keempat, yakni memperpanjang masalah. Memperpanjang masalah di sini mungkin contohnya itu adalah orang yang merasa dirinya kuat tadi dan mereka tidak ingin meminta bantuan ke orang lain, dan mana hal ini bisa memicu kesehatan mentalnya itu lebih parah, yang biasanya yang awalnya segini jadi segini gara-gara mereka tidak mau ini berbicara ataupun meminta bantuan ke orang lain, jadi yang memperpanjang masalah itu. Lalu lanjut ada di poin kelima adalah membahayakan hubungan. Nah, membahayakan hubungan di sini bisa kita kaitkan dengan hubungan keluarga, hubungan teman, sahabat ataupun pasangan. Jadi membahayakan hubungan ini seperti kita selalu happy di mereka, padahal kan aslinya mungkin mereka menyakitkan hati ataupun buat kita trauma ataupun kesedihan yang berlarut-larut, itu membuat tidak bagus. Jadi bahaya banget tuh hubungan karena tidak adanya keterbukaan, ataupun ya biasanya keterbukaan itu yang paling penting kan, walaupun kita merasa kesedihan karena kita tidak bisa menghindari juga untuk melawan emosi dari kesedihan tersebut, karena ya kita emang berdampingan dengan sedih, senang dan lain sebagainya. Jadi membahayakan hubungan di sini ya seperti itu terkaitannya. Mungkin kita tidak boleh ya seperti itu. Mungkin kalau lagi sedih, teman-teman itu harus bercerita ke keluarga ataupun pasangan kalian, teman, sahabat. Jadi ya adanya keterbukaan itu yang membuat hubungan jadi sehat, bukan yang malah dipendam itu yang membuat kita tidak sehat, dan itu bahaya sekali teman-teman. Tidak boleh berkelanjutan, itu membuat racun di dalam hubungan tersebut dan itu jadi bahaya. Nah, yang terakhir adalah yang keenam, yakni tidak meningkatkan diri. Nah, jadi di sini dampaknya itu tidak meningkatkan diri kan ya, karena mereka merasa pesimis. Jadi ya aku ada kesedihan yang berlarut-larut, aku susah sekali untuk keluar dari zona ini. Dan itulah yang membuat mereka menerka-nerka pada kehidupannya sendiri, walaupun ya padahal itu merasa dia bisa melakukan ataupun berpetualang pada penyakitnya mentalnya itu, dan itu emosional yang sangat perlu ditolong ke psikiater ataupun psikolog, dan itu harus di rutin kita cek ataupun ya ada bimbingan lagi tentang kesehatan mental kita itu. Jadi perlu adanya kita untuk aware ataupun sangat-sangat berhati-hati untuk masalah ini. Mungkin banyak yang menyepelekan hal ini karena mungkin saja dia emang happy karena dia selalu tersenyum, dan ya mungkin saja mereka mempunyai penyakit mental ini ataupun ya ada gejala dari penyakit mental ini. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengaruh dan dampak, lalu kita masuk pada bagaimana sih cara mengatasi eksidentesias ini. Jadi cara mengatasinya itu bisa kita lakukan dengan cara mengenali kesedihannya itu. Dengan cara mengenali kesedihan, kita tahu beberapa aspek yang mana kesedihan saya tingkat segini nih, tingkat ringan, tingkat sedang, tingkat berat, dan ya itu ada tingkatannya tersebut. Jadi misalkan ringan saja kita bisa dengan cara keluar jalan sebentar atau jajan. Terus tuh kalau ke sedang itu bisa saja kita dengan cara bercerita ataupun ya apa gitu. Jadi kalau yang tingkat yang paling tinggi mungkin saja kita langsung saja ke orang-orang yang ahlinya, yakni psikiater ataupun psikolog. Lalu ada dengan cara menangis. Jadi kita meluapkan emosi-emosi itu dengan cara menangis, dan di situ adalah emosional yang mana hal wajar kalau kita menangis, teman-teman. Jadi jangan ditahan, jangan dipendam. Itu merupakan hal yang sakit menurut saya pribadi kalau dipendam, jangan sampai. Lalu ada hibur diri dengan tertawa. Nah, jadi tertawa di sini jangan juga berlebihan, dan biasanya hormon ada hormon yang membuat kita jadi senang, itu dari hormon ketawa. Jadi itu juga yang bisa menyehatkan kita kembali ataupun menghilangkan beban-beban di kepala ini. Terus tuh bisa juga dengan cara keluh kesah dengan teman-teman ataupun orang terdekat ataupun orang yang kita
kesah sekeliling kita. Jadi keluh kesah, ataupun kita bisa juga dengan diri sendiri berkeluh kesahnya. Terus tuh juga bisa dengan cara tulisan, dengan cara menulis, yakni menulis mengisi keluh kesah tadi. Misalkan kita tapi dengan cara media tulis. Jadi beda dengan keluh kesah secara langsung dengan orang, bisa kita manfaatkan dengan cara media tulis. Lalu ada juga dengan cara me time, dengan waktu kita diri sendiri, mau jalan-jalan, healing ataupun lain sebagainya, atau berbicara pada diri sendiri, itu bisa dengan cara me time atau waktu dengan diri kita sendiri. Lalu misal pun yang terakhir ini ada psikiater atau psikolog, ke orang yang memang harus kita temui apabila sudah sangat parah dan merasa kita tidak mampu untuk menahan ataupun mengatasi masalah yang tadi, masalah tersebut. Jadi masalah kesehatan mental itu tidak bisa main-main, teman-teman. Kita sepatutnya untuk mendatangi para psikiater ataupun psikolog yang emang sudah berpengalaman untuk mengatasi penyakit tersebut pada bidang-bidangnya masing-masing. Nah, seperti itu teman-teman. Terlihat seperti sepele, namun itu bisa berdampak ke kita, kayak tidak percaya diri, jadinya jadi terhalang untuk kita mencapai kesuksesan. Mungkin bakalan susah ya, karena ada mental yang harus kita sehatkan kembali begitu. Nah, masuk pada ranah akhir dari pembahasan ini, yakni kesimpulan. Jadi, eksidentesias itu merupakan seseorang yang menutupi kesedihannya dengan senyuman, kegembiraan, kebahagiaan, namun keasliannya itu tidak. Jadi mereka sebenarnya menutupi kesedihannya, dan mereka bisa dibilang dengan orang yang bertopeng ataupun bermuka dua. Jadi lebih ke bertopeng sih, karena mereka menutupi hal di balik aslinya gitu. Jadi bagaimanapun juga hal ini, apabila kita sudah tidak bisa menanganinya lagi, kita dapat dengan cara pengobatan pribadi, seperti mengatasi hal-hal dengan bijak, kayak kesedihan yang dikelola dengan baik. Namun apabila kita sudah tidak bisa menampung hal tersebut, kita seharusnya untuk ke psikiater ataupun ke psikolog, orang-orang yang memang dikhususkan untuk penyakit mental. Jadi saran saya pada pembahasan ini mungkin lebih ke bagaimana nantinya saya akan menelusuri apabila ini menjadi penelitian, tapi ini lebih ke ranah psikologi sih sebenarnya. Jadi kalau kita survei orang-orang yang di kampus itu gimana ya, apakah mereka eksidentesias juga? Jadi ini sebenarnya sangat seru. Jadi ya teman, ini karena anak-anak psikologi sih. Jadi itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun pembahasan yang kurang dimengerti ataupun hal yang masih rancu. Jadi apabila teman-teman ingin bertanya secara langsung, bisa saja tanya saja ke Suci. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun hal yang tidak saya sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.